cuman tak pernah kesampaian untuk menjadi anggota resmi. Dia nggak kader. Orang banyak mengira aku kader HMI. Banyak. Zaman sekarang ngeri BJ. Sikit-sikit lopar lapor. Oh, iya. Tak boleh kita kritik. Kalau mengkritik pemerintah itu dianggap sebagai kejahatan. Kalau diteruskan aja berapa bulan lagi itu bisa bangkrut mereka. Iya. Karena jujur aja, selama ini mereka memanfaatkan kita lah sebagai konsumennya. Gitu. Nah, ada tempat ramai atau tempat orang berkumpul lain yang tidak masuk kayaknya dalam poin-poin yang disampaikan pemerintah. Contohnya, kalau kita bicara Kota Dumai, Gelper. Itu ramai orang dalam main itu, mungkin artinya efek dari Gelper itu meningkatnya tindak kriminalitas pencurian. Saya enggak, dia memang dijaga sih. Dijaga dalam tanda kutip. Iya, memang sih, Bang. Kita siapa sih yang nggak tahu kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi ini kan kenapa di peraturan itu tidak disebutkan? Nah, itu aja ya. Yang topik kita ini normal kan. Ya. Itu tadi. Kenapa Pak? Itu hanya. Bapak jawab nanti kenapa ya kan? Ini bukan mengiyakan apa ya, Ari kan. Ya. Memang seperti itu. Hanya kan tentu kita kaji nih. Perlu kita kaji dan perlu kita duga. Nah, tidak menuduh kan, tapi perlu kita duga sebagai seorang yang selalu berpikir kritis. Kenapa gitu kan? Apa di balik ini gitu. Padahal sudah ada, kopi sudah ada, rokok sudah ada. Tinggal bicara aja lagi ya. Tinggal diskusi santai dengan BJ. Iya, dengan Anda. Kopi dulu. Lumayan lah untuk produk rumahan. 1, 2, 3, still on my mind, open mic with Muhammad Adhari. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bil khair. Oke. Ya, jadi tadi kita sudah diskusi ringan nih kan tentang apa itu new normal ya kan, dan sampai kita tadi pembahasan ke politik sedikit, tapi ya, agak-agak sedikit belum tercerahkan nih. Mungkin setelah di video ini kita bisa diskusi lagi gitu. Tapi dengan undang-undang ITE kan gitu, dengan yang telah kita jalani bersama lah. Yang penting kita tidak ada menyinggung sama yang lain. Ini hanya diskusi ringan kita di video podcast kita kali ini. Jadi kembali lagi lah kita tanya lagi kan. Ini normal itu apa sebenarnya? Apa, Ri? New normal. Kalau dari artinya kan bisa kita artikan kehidupan normal yang baru. Di pemerintah hari ini versi pemerintah mencoba memberikan kita solusi setelah wabah virus corona ini. Sekian bulan kita melaksanakan PSBB, istilah pemerintah ya, melaksanakan PSBB. Kita dilarang keluar, dilarang beraktivitas, dilarang berkumpul ramai-ramai, makan kedai kopi. Kita tidak bisa ngopi lagi, dibungkus. Ya dibungkus. Nah, jadi setelah itu pemerintah mengeluarkan sebuah gagasan baru yang menurut mereka baru ya, adalah new normal. Kebudayaan atau kebiasaan baru. Normal yang baru yang ditata dan diatur oleh pemerintah. Nah, ini seru nih. Ini menarik ya. Untuk dibahas. Jadi dalam aturan yang disebutkan dalam kebijakan new normal itu ada beberapa poin yang saya perhatikan, termasuk pengawasan tempat-tempat ibadah, rumah ibadah. Artinya apapun agamanya yang diakui di Indonesia ini, rumah ibadahnya akan diawasi oleh aparat, baik itu TNI maupun Polri. Satpol PP mungkin termasuk dari pemerintah ya, aparat. Kemudian pengawasan rumah ibadah, cuci tangan. Nah, mereka menyuruh kita rajin-rajin cuci tangan.
kemudian menggunakan masker, kemudian social distancing, dan ada beberapa hal lagi. Tapi ini yang poin penting yang kayaknya perlu kita bahas sedikit-sedikit gitu kan. Saya ingin bahas soal apa dulu? Yang ringan-ringan dulu. Ya, ringan. Jangan baru mulai sudah tensinya tinggi. Udah merah aja ya. Ya. Kita bahas ringan dulu. Ya. Soal penggunaan masker. Masker ya. Ini penggunaan masker mungkin tepat dikatakan new normal atau kebiasaan yang baru. Karena kita biasanya keluar rumah kalau Provinsi Riau khusus Dumai, kalau tidak ada bencana asap, kebakaran hutan, jerbu itu kata Upin Ipin jerbu itu kan. Kita nggak menggunakan masker. Artinya kebiasaan kita tidak menggunakan masker. Kemudian pemerintah menyuruh kita menggunakan masker. Nah, ini dia betul. Artinya yang betul ini bisa dikatakan kebiasaan yang baru bagi kita masyarakat Kota Dumai. Kemudian menjaga tempat-tempat rumah ibadah, mall, ya kan, nah, itu, dan tempat-tempat rekreasi. Nah, ini juga hal yang baru. Artinya biasanya kita beribadah itu, kalau bagi kita umat Islam, ibadah mungkin bisa kita katakan sholat ya, sholat di masjid 5 waktu itu adalah ketika kita ingin berhubungan dengan Tuhan kita atau Allah Sang Khalik. Karena kapan kalau ceramah-ceramah yang kita dengar, kapan kita bisa berhubungan sama Allah itu? Ya ketika sholat. Itu yang dikatakan hablum minallah tadi. Karena sehari-hari kita sudah sibuk dengan hablum minannas kita kan. Ini kita sholat menghadap Allah. Nah biasanya kita biasanya kita hanya diawasi oleh malaikat. Kali ini kita diawasi oleh aparat. Nah, jadi bertambah yang mengawasi kita ini. Jadi asik kan? Iya. Mudah-mudahan mengawasinya seperti yang malaikat awasi. Ketika kita yang ngawas ini beribadah juga enggak? Nah, itu pertanyaannya. Apakah perlu dilakukan sholat sholat ketika perang gitu kan? Satu barisan mengawasi, satu barisan sholat gitu kan? Nanti rakaat pertama yang ini mengawasi, yang ini sholat, jadi mengawasi kita lagi sholat nih. Jadi orang sholat mengawasi orang sholat. Nah, itu pas perang Nabi dia, perang sahabat ya. Jadi ketika perang itu ada juga sholat. Tapi belum sampai ke sana, bahasa lupa. Tapi aku pernah baca. Nah, ini menarik. Mudah-mudahan tak ada masalah sih sebenarnya kalau masjid itu diawasi kalau kita berpikir positif, awasi yang baik gitu. Tapi jangan sampai mengawasi yang tak baik. Nah, misalnya begini, ada orang mau sholat, lupa dia pakai masker. Kadang-kadang orang kita ini kan gitu, malasin begini tak sakit, ngapain pakai masker. Terus disuruh pulang. Ini masalah. Gara-gara masker, tak jadi sholat jadi ya? Tak jadi sholat kan, akan jadi masalah. Ini polemik jadi ya? Polemik, karena bisa jadi yang disuruh pulang tuh bisa marah kan sama aparat kan? Bisa. Itu ribut. Nah, ya tentu ini harus diperhatikan terutama sama aparat. Artinya jangan sampai hal-hal yang tidak kondusif terjadi, persuasif lah. Kejadian tuh ada viral videonya, dia pedagang sayur gitu kan, tidak dilarang melewati perbatasan sama aparat. Akhirnya dia dikeroyok sama aparat Satpol PP itu. Viral lah videonya. Kan kasihan kita. Artinya itu kan tidak persuasif. Nah, dalam kondisi seperti saat ini pendekatan secara psikologis, secara lemah lembut itu yang dibutuhkan. Karena kalau udah dengan bahasa-bahasa yang kasar atau nanti ketegasan yang keterlaluan bahasanya, itu mungkin bisa menimbulkan bisa menimbulkan konflik. Ya bisa saja dia tersinggung kayak saya nih, contoh mau sholat nih, niat ibadah mau jamaah dapat 27 kali pahalanya kan, disuruh pulang gara-gara pakai masker kan. Kalau lagi mood yang nggak baik kan bisa saja itu menjadi masalah tuh. Nah mudah-mudahan kalau soal dalam menjaga rumah ibadah ini kita harapkan persuasif lah nanti. Aparat yang diletakkan di situ mudah-mudahan aparat yang komunikasi komunikasinya itu yang lemah lembut, artinya yang sudah
teruji lah di lapangan gitu. Jangan yang kasar-kasar. Jangan main brutal ya. Ya, jadi itu. Kemudian mall dijaga juga tuh mall. Kalau mall sih, kalau menurut pribadi nih, pribadi ya boleh juga lah dijaga, tapi juga itu dengan persuasif, ya betul-betul dijaga. Kalau memang masjid dijaga, mall dijaga, seperti halnya artinya social distancing, ya silakan, masalah. Kemudian, nah ada satu yang jadi pertanyaan saya sebenarnya yang mungkin nih mudah-mudahan dari video ini bisa jadi mendapatkan jawaban nantinya. Ya. Rumah ibadah dijaga, diawasi, tempat rekreasi, mall. Nah ini kan dasarnya karena ini kan tempatnya orang berkumpul, maka dijaga tempatnya orang. Nah ada tempat ramai atau tempat orang berkumpul lain yang tidak masuk kayaknya dalam poin-poin yang disampaikan pemerintah. Contohnya kalau kita bicara Kota Dumai, Gelper. Itu ramai orang dalam main itu, mungkin jaraknya mungkin paling tak sampai setengah meter mereka berdiri itu. Bukan setengah meter, lewat dari 1 meter. Ya. Negatif jadi. Negatif, ya. Nah, ini kan persoalan nih, kenapa itu nggak masuk dalam poin yang disampaikan pemerintah soal bahwa Gelper juga harus dijagalah gitu. Di peraturan itu disebutkan? Nggak ada disebutkan. Yang disebutkan rumah ibadah, tempat rekreasi, mall, pusat perbelanjaan, macam pasar tradisional? Ya, kan disebutkan, artinya disebutkan untuk dijaga. Oke, kita terima, gitu kan? Ini kebijakan pemerintah, kita terima. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu ada yang lain gitu loh, yang tidak masuk. Gelper. Kalau diskotik? Termasuk Gelper, diskotik. Itu kan tempat keramaian itu namanya tuh. Ketika memang iya dia ramai ketika yang lain sudah tidur gitu kan. Kalau diskotik ya kan kita tidur dia ramai lah itu kan. Tapi tetap ramai. Apakah itu tidak dijaga? Apakah ada jaminan? Maksudnya kan tidak dimasukkan dalam poin nih pengawasan. Apakah ada jaminan dari pemerintah tempat itu nanti tidak ramai atau tempat itu nanti bisa atau diskotik itu mereka menggunakan masker? Atau sebelum masuk diskotik mereka cuci tangan dulu masuk gigi misalnya kan nggak lucu. masuk diskotik ambil duduk mungkin sebelum masuk diskotik ambil duduk dulu gitu kan. Kan nggak bisa kita jamin itu kan. Iya. Kalau tidak bisa dijamin ya dijagalah gitu. Kalau perlu sih nggak usah buka gitu. Kalau kita minta nggak usah buka karena sebenarnya tak ada pun corona itu tuh sarang penyakit juga ya kan. Sarang penyakit juga. Ini kebetulan ya mungkin masyarakat Dumai ada kenal lah. Saya ini sekretaris FPI kan. Kebetulan kita di sana. Aktif di FPI ya, sekretaris. Betul. FPI Kota Dumai. Ya. Jadi kalau soal Gelper kita banyak dapat laporan dari contoh ada ibu-ibu sambil menggendong anaknya lagi kecil satu orang, terus satu lagi yang mungkin SD lah, datang tolong dan nangis dengan sedih. Dia mengatakan bahwa suaminya suka main judi Gelper, tapi mengabaikan kebutuhan keluarga, bahkan sampai-sampai uang yang untuk sekolah anak dipakai untuk judi. Kan dasar kan itu masalah. Jadi itu kan tak ada pun corona itu memang udah sumber masalah gitu. Ada lagi waktu itu warga sekitar tinggal Gelper itu. Mereka bilang semenjak Gelper ini ada kan banyak anak-anak main. Mereka sering kemalingan. Warga di sekitar situ sering kemalingan. Kadang kompor gasnya yang hilang lah, HP lah, sering kemalingan. Artinya efek dari Gelper itu meningkatnya tindak kriminalitas pencurian. Itu soal apa? Nah kalau soal diskotik tadi itulah bisa narkoba ya kan, seks bebas. Nah, itu kan penyakit. Tak ada pun corona ada penyakit juga dia. Seks bebas pasti. Oh iya pasti itu. Narkoba ya kan, minum-minum keras ya kan, itu penyakit. Apa namanya yang ekstasi? Ya ekstasi. Pil ekstasi, itu kan penyakit. Jadi mungkin
Artinya ya dikurang-kurangilah pemerintah dalam mengeluarkan izin tempat seperti itu. Nah, itu soal apa tadi, masker ya Bang? Dipertanyakan tuh. Dipertanyakan, kenapa nggak dijaga? Harus Kenapa? dijaga. Walaupun kita tahu sebenarnya sekarang sudah dijaga sih sebenarnya. Ada sih pemainnya. Iya dijaga juga sih. Baik, sebenarnya itu dijaga sih sebenarnya. Tapi tidak mengikuti prosedur administrasi tadi. Iya. Kayak itu yang kita sayangkan. Memang dijaga sih. Dijaga dalam tanda kutip. Iya, iya memang sih, memang kita siapa sih yang nggak tahu kayak Iya, gitu. iya. Kayak gitu. Tapi ini kan kenapa di peraturan itu tidak disebutkan? Nah, itu aja ya. yang topik kita new normal ini kan. Iya. Itu tadi. Kenapa? Kenapa Pak? Itu aja. Coba Bapak jawab nanti kenapa ya kan. Jadi tuh dia udah tempat ibadah dijaga. Iya. Kemudian apa lagi? Cuci tangan. Cuci tangan. Nah, ini agak lucu sedikit. Nah, ini agak menggelitik lah menurut saya. Bagi pemerintah, rajin cuci tangan itu adalah new normal. Iya, maksudnya? Ya. Jadi gini, di luar konteks Islam kita bicara dulu, dari umum. Dulu waktu kita kecil-kecil, kita selalu diajarkan tuh sebelum tidur ya kan, cuci tangan, cuci kaki, bahkan bukan cuci tangan ya, cuci kaki, cuci muka sekalian. Iya. Waktu sekolah juga kita SD diajarkan sebelum makan, Iya, gitu, benar. Mama, cuci tangan. Ya mama aku gitu juga tuh. Itu kalau apa udah cuci kaki belum? Udah cuci muka dulu, ya? Itu dia pas kecil dulu. Ya. Jadi menurut BJ itu new normal atau memang udah normal? Iya. Itu masuk akal. Soalnya gini, hal ini sudah dilakukan jauh sebelum new normal ini dilakukan kan gitu. Iya betul. Jadi ini tidak new normal. New normal. Itu normal. Bahkan kalau ada orang tak cuci tangan sebelum makan, itu abnormal. Udah luar biasa tuh. Luar biasa. Udah abnormal ya kan. Mungkin tak ada air, tak ada lagi kan. Iya. Iya. Kita artinya secara kehidupan normal dari dulu kita sudah diajarkan untuk bersih. Di hadis Nabi juga dibilang dijelaskan kok. Sebelum tidur ya cuci tangan, cuci muka ya kan, cuci kaki. Nah masalahnya baru kita pahami bahwa berwuduk intinya. Gitu. Wuduk kan itu semua. Ya. Dengan berwuduk ini pun kita bersih. Dalam keadaan tidur kita dalam keadaan yang suci. Iya. Nah, itu soal cuci tangan. Jadi saya rasa itu bukan sesuatu yang yang baru lah gitu ya. Biasa aja di kelas ya. Kalau bahasa milenial biasa aja kelas. Iya. Betul. Ini bukan mengiyakan apa ya Ari kan. Memang seperti itu, ya kan. Dan itulah dia. Ya begini. Kita kadang-kadang begitu latah gitu kan. Dengan ini kan produk-produk negara-negara luar nih, setelah PSBB atau mereka kan setelah karantina new normal gitu kan. Mungkin bagi mereka cuci tangan tuh memang sesuatu yang baru ya kan, bagi kita kan enggak. Jadi menurutnya ini kalau saya ini latah. Ikut gitu kan. Tapi yang lain bagus. Kalau bagi saya itu bukan sesuatu yang baru. Kemudian ketiga, apa tadi itu? Kita coba berpikir begini. Kenapa tiba-tiba hari ini pemerintah menerapkan new normal? Ini kan tentu kita kaji nih. Perlu kita kaji dan perlu kita duga. Tidak menuduh kan, tapi perlu kita duga sebagai seorang yang selalu berpikir kritis. Kenapa gitu kan? Apa di balik ini gitu. Padahal secara valid pemerintah belum bisa mengatakan bahwa virus corona ini 100% hilang dari Indonesia gitu kan. Bahkan obat atau vaksinnya belum ditemukan gitu kan. Nah, apa patut diduga. Nah, ini hemat saya dan juga nih saya baca juga dari media-media sosial, analisa
para pemikir yang lebih hebat dari kita ini kan, bahwa virus corona ini berapa bulan yang lalu kita sudah PSBB, lockdown istilahnya, kita karantina wilayah segala macam. Ini menyebabkan perekonomian Indonesia ambruk, terutama pemilik modal. Kalau bicara ini kita bicara kapitalisme. Sistem perekonomian yang dikuasai oleh pihak kapitalis gitu. Hanya berapa orang tadi? Iya, kan kita lihat mall-mall tutup, kosong. Padahal musim Lebaran ini tuh bisa dikatakan sumber tahunan yang keuntungan mereka berlipat ganda lah ya kan. Hotel sepi. Nah, kemudian penerbangan segala macam, perusahaan-perusahaan ekspor impor ini kan hanya kaum kapitalis yang punya bisnis seperti itu. Gitu. Nah, ini mulai terganggu. Sudah sekian bulan ini sudah mulai terganggu, bahkan kalau diteruskan aja berapa bulan lagi itu bisa bangkrut mereka. Karena jujur aja, selama ini mereka memanfaatkan kita lah sebagai konsumennya, gitu. Ke mall, belanja ke mall, nginap di hotel, rekreasi segala macam. Kita masyarakat. Nah, ketika pemerintah melarang, tentu kosong, sepi. Tak ada pemasukan. Nanti kalau nggak ada pemasukan, nggak bisa pula berjalan perekonomian, bangkrut. Iya. Jadi mengatasinya itu, ya mengaktifkan kembali ya. Mengatasinya itu dibuatlah kebijakan yang normal ini. Ini dugaan saya. Jangan sepotong-sepotong nanti ini dugaan. Karena zaman sekarang ngeri BJ. Sikit-sikit lapor. Tak boleh kita kritik. Kalau mengkritik pemerintah itu dianggap sebagai kejahatan. Ini bahaya. Padahal esensi dari kritik itu kita analogikan seperti ini. Hari ini pemerintah membuat sebuah kapal untuk berjalan. Tapi mereka nggak berpikir kalau kapal itu bocor, macam mana? Nah, kita lah orang-orang yang berpikir kritis ini. Pemerintah, kalau mau buat kapal, buatkan apanya sekaligus, pelampungnya, entah skocinya gitu. Kenapa? Kalau seandainya sekira-kira bocor nanti gimana? Ada pelampung, ada ban, ada. Nah ini. Sebenarnya itu esensi, artinya kita menjaga dia supaya ketika dia berjalan itu, ketika pemerintah itu mengeluarkan sebuah kebijakan berjalan, ada pemikiran-pemikiran kritis yang menjaga mereka itu supaya aman. Nah, jangan dianggap ini sebagai sebuah kejahatan. Nah, jadi di sini kembali lagi patut kita duga. Kalau ada yang marah kepada yang mengkritik supaya mereka berjalannya benar, ada niat mungkin nih mau jalannya tidak benar. Memang sengaja mau menenggelamkan kapal nih mungkin di tengah laut. Maka dia tidak mau ada orang yang berpikir membuat pelampung. Sengaja dia mau kau mau buat pelampung tak boleh, kata dia kan, penjara. Lihat dia mungkin mau menenggelamkan kapal nih di tengah laut. Dia berenang lah. Ada kapal satu lagi dia berenang situ. Selamat dia. Penumpang kapal tuh habislah tenggelam semua kan. Nah, inilah. Jadi kalau patut diduga seperti itu ya kan. Makanya kalau pemerintah yang baik dan benar, mempunyai niat yang baik memajukan masyarakatnya, menolong masyarakatnya, pasti dia akan menerima semua kritikan. Kemudian dia ambil, dia saring, apa yang bisa masuk akal ke mereka lakukan. Nah, itu bukan dilapor ke polisi. Kadang-kadang nggak jelaskan suara rakyat ini kan suara Tuhan. Jadi nggak ngerti juga kadang-kadang ya kan. Bisa tumbang pemerintah nih kalau masyarakat indah mengamuk ya kan. Jangan sampai itu terjadi kan, kita tak mau itu terjadi. Kita mau pemerintah bagus berjalannya. Jangan sikit-sikit. Ibarat beginilah. Ibarat bola bola di atas air. Bola di atas air itu kalau ditekan dan ditekan terus pecah. Bukan mana pula pecah. Bola semakin ditekan dia semakin melawan dia Semakin daya tarik itu. Daya pantulnya untuk ke atas itu semakin kuat gitu loh. Tidak bisa masyarakat itu ditekan gitu. Pasti akan melawan suatu hari nanti.
Sekarang nih kejadian baru, kita coba berbicara internasional WJ. Di Minneapolis, Amerika Serikat Polis ya. terjadi demo besar-besaran nih sekarang kan. Apa itu? Karena salah satu warga eh, waktu terjadi penangkapan oleh polisi meninggal atau mati lah bahasanya. Karena polisi itu menginjak batang lehernya itu. Oh, yang kulit Kulit hitam itu. Oh iya iya. Nah, efek dari itu ribut sekarang nih di sana. Artinya terjadi demo besar-besaran. I can breathe, Ya. kan? Aku nggak bisa bernapas nih, aku nggak bisa bernapas ya kan? Tidak bisa bernapas. Langsung tewas itu ya? Tewas mati. Iya iya ada tuh. Kan itu artinya itu, dan dari berita yang saya baca ternyata bukan sekali itu saja polisi melakukan tindakan yang berlebihan kepada kulit hitam bahasanya gitu, bahkan sampai mati. Makanya artinya mungkin itu tadi, mereka sudah terlalu lama ditekan bola ini, atau bolanya kita ibaratkan masyarakat sudah terlalu lama bertekan dan tak mungkin tekanan ini bertahan lama. Nah, itu dia pasti akan melambung ke atas. Semakin keras ya kan? Oh iya iya iya. Jadi masyarakat tak bisa gitu kan. Nah, masyarakat ini ya namanya diayomi, dibimbing, nah, gitu. Ada masukannya, berdiskusi, berdampingan dengan masyarakat. Itu dia bisa kira-kira. Kalau soal apa tadi fokusnya tadi soal pengawasan tadi ya kan. Nah, ada itu. Nah, oh ya soal ini dampak dari bukan dampak, konspirasi di belakangnya. Nah, ekonomi ya, ekonomi global. Global ya, kapitalisme tadi. Ya. Perekonomian itu bisa berjalan lagi kan gitu. Ya. Kopi. Oke, siap. Aku udah berapa kali, udah 2,5 ya dah. Rokok dah. Ya rokok aja kalau. Kadang-kadang temannya kopi ini rokok. Iya. Tapi ada kopi, ada rokok, duduk sendiri tak enak pula. Iya. Jadi kayak gini enaknya diskusi. Ya. Membahas kan apa penting juga kita bahas nih. What the fuck? Udah berapa menit, Sal? Oke, jadi oke lanjut. Apa percaya nggak dengan people power? Kita jujur aja, aku ini orang yang ya selalu percaya dengan people power. Masuk ini ya, kita kan aktivis kecil-kecilan lah di Dumai dulu gitu. Pernah juga jadi aktivis maksudnya kan. Iya. Dulu di mana dulu? Di Dumai. Maksudnya di gerakan mahasiswa atau gimana? Apa? Kalau aku buat sendiri dulu BJ. Ada namanya forum mahasiswa. Di BEM ada. Ada. Kalau di BEM ada. Salah satu kampus di Dumai lah ya. Salah satu kampus di Dumai ada BEM. Kalau organisasi eksternalnya bentuk sendiri namanya FMPD, Forum Mahasiswa Peduli Dumai. Itu ada akta pendirian dulu. Aktif sampai sekarang? Enggak lah. Tapi kalau udah ada akta kenapa nggak dijalankan? Seharusnya, cuma kan kita mau melihat nih. Kalau ada yang mahasiswa yang mau meneruskan, aku kasih. Kemarin kalau nggak salah si Teguh atau apa minta, cuman nggak tahu kenapa nggak jadi lanjutkan. Artinya ada di rumah, kalau mau dilanjutkan silakan. Itu bagus tuh, Forum Mahasiswa Peduli Dumai. Itu buat. Pada dasarnya kalau dibilang jiwa aku tuh HMI. Himpunan Mahasiswa Islam. Karena bergerak di bidang keislaman kan. Cuman tak pernah kesampaian untuk menjadi anggota resmi. Dia nggak kader. Orang banyak mengira aku kader HMI. Banyak. Pasti ditanya kader HMI mana gitu ya kan. Karena pergerakan kita kayak gitu kan. Tapi tak sempat. Maksudnya tak sempat ini, karena kadernya kan wajib LK kan. Nah, aku LK dia tak sempat. Oh iya. Pernah mau langsung dikasih jabatan tanpa LK. Harus LK langsung dikasih jabatan ya kan. Karena mungkin kita ada di luar dah jadi ketua-ketua aja kan. Tak sempat ikut LK gitu. Itulah. Ibaratnya aku ini setengah HMI nih. Setengah HMI, setengah lagi? Setengah lagi tak apa-apa lah. Iya. Oke, jadi tentang apa tadi lah? Percaya seorang Azhari apa dengan gerakan people power ini? People power itu mutlak begitu. Mutlak. Negara mana yang ketika people power bergerak, negara mana maksudnya pergerakan itu yang tidak berhasil?
selalu berhasil. Yang namanya people power itu pasti berhasil. Itu tadi, ketika masyarakat itu sudah jenuh, sudah apa, mereka tak peduli lagi. Nah, dan contoh yang terjadi di Dumai kemarin kan, masyarakat apa, pedagang itu kan bisa kita katakan itulah people power tadi. Nah, mereka mau memperjuangkan hak dia, mau berdagang, mau berjualan di hari yang betul-betul mereka tunggu ya kan. Tapi ada PSBB, mereka berjuang nih, berjuang dengan apa? Itu people power tadi, ramai-ramai mereka, dan apa? Berhasil kan? Dan mereka tetap bisa berdagang. Itu people power tadi. Dan yang ditakuti sama penguasa dimanapun itu adalah people power. Makanya ketika ada orang-orang yang berpotensi, yang memiliki potensi mengumpulkan massa banyak, nah itu kan kadang sering dibungkam, sering dikriminalisasi, kan, dengan segala macam dalih, segala macam apalah gitu. Itu dia. People power. Dan people power ini bisa baik, bisa tak baik. Apa yang tidak baiknya gimana? Tidak baiknya ya kalau seandainya pemerintah tidak pandai menggunakan people power nih, itu akan merugikan pemerintah pasti. Kan misalnya bisa melakukan pengerusakan segala macam, terjadi chaos di mana-mana. Tapi kalau pemerintah bisa mengakomodir people power ini tadi, ini bisa jadi sesuatu yang baik. Artinya apa? Terobosan itu bisa bergandengan. Pemerintah mau ini, rakyat maunya ini, dan mereka menyatukan persepsi. Nah, tentu kan apa yang mau dicanangkan, apa yang dijalankan itu tentu berjalan lancar ya. Karena pelaksananya kan masyarakat ini. Kalau ini nggak bertentangan, macam mana mau ketemu dia kan? Nggak akan jalan. Makanya itu bisa baik dan bisa tidak baik power itu. Intinya itu aja. Pemerintah. Bukannya people power ini hanya menyampaikan yang keinginan dari masyarakat itu disampaikan sama pemerintah gitu. Ya, itu tadi artinya ini, ketika people power-nya bergerak dan dia menyampaikan aspirasi, pemerintah menyambutnya, itu maksudnya, menyambutnya dengan baik pula. Nah, kemudian mereka bergandengan. Nah, dilaksanakanlah apa yang mereka inginkan. Kan itu. Jadi baik jadi ya, kan? Baik, ya. Yang tidak baik tadi ya. Yang tidak baik tadi ketika mereka menyuarakan sesuatu, kemudian ini pemerintah dengan tegas pula entah bagaimana penolakan. Terakhir kan biasanya kan pasti terjadi bentrokan. Apalagi kepentingan pemerintah diboncengi kan, ada kepentingan politik tertentu untuk menggolkan agenda tertentu atau apa ya kan kayak gitu. Ya. Itu makanya. Jadi karena pemerintah ini perlu dicatat, yang memilihnya itu kan masyarakat. Jadi masyarakat, yang memilihnya rakyat. Bukan pemilik modal yang memilihnya, ya kan? Nah, dia menang karena suara rakyat, bukan suara pemilik modal. Jadi kalau dia mau programnya mau berjalan dengan lancar, bergandenganlah dengan rakyat. Iya. Nah, bukan sama pebisnis. Bukan sama pebisnis mungkin bisa jadi. Artinya sektornya berbeda biasanya. Dengan pebisnis ya boleh juga, tapi tentu kebijakan antara pebisnis dengan pemerintah ini menguntungkan rakyat juga. Gitu. Tidak masalah. Ya. Ya. Lanjut ya. Kemudian gini, di FPI ini kan sering terjadi kesalahpahaman, stigma masyarakat, ya kan? Tentang dunia developer tadi, ya kan? Kenapa ini belum ditutup juga, ya gitu? Kenapa kan kawan-kawan juga bertanya seperti itu, ya kan? Kemarin sia-sia dong FPI kemarin mau aksi apa segala macam, ternyata masih buka tuh. Itu gimana tindakan FPI sendiri itu? Kalau aku sendiri secara pribadi sering ketemu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau diskusi sama masyarakat. Iya, itulah ya. Ya. Bung Ari aja mungkin seperti itu ya kan. Ya. Kita yang nggak berkecimpungan tanya FPI aja sering gitu. Tapi masih juga dibuka tuh. Kan ada juga mainnya itu ya. Kita nggak tahu kan.
nggak tahu lagi itu ya bukan pesan aku itu ya gitu. Ini nah orang sendirilah yang berhak yang gitu. Jadi biasanya aku memberikan jawaban itu dimulai dari Agak berdebar juga deh. jadi jawaban aku pertama seperti ini pasti. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa perangilah tegakkanlah kebenaran, perangilah kemungkaran kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran kan tidak disebutkan secara spesifik bahwa yang memerangi kemungkaran itu adalah FPI, tidak disebutkan. Namun di situ disebutkan untuk kepada siapa memerangi itu? Kepada umat Islam. ya. Artinya kita semua, Ya. bukan hanya FPI saja. Aku, lu, emak aku, pak aku, adik aku, semuanya. Oke. Jadi, kita semua bertanggung jawab. Ya, nah, kebetulan saja dalam hal ini ya, FPI ini ormas Islam yang fokus pergerakannya dalam hal nahi mungkar, mengurangi kemungkaran. Khilafah enggak? Kita kalau khilafah juga ini perlu dipahami juga. Khilafah masuk babak baru nih. Ya, ini udah dari topik aja. Ya, yang jelas apalah yang sedikit aja. Ya. Khilafah ini itu kan disebutkan dalam Al-Quran, bukan keinginan seseorang, bukan keinginan sebuah organisasi. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini itu bahwa suatu saat, kita tidak bilang sekarang, tidak bilang besok, tidak bilang di Indonesia, tidak, bahwa suatu saat khilafah itu pasti akan terjadi gitu kan. Di mana itu, kapan itu, bagaimana itu kita tidak tahu. Artinya jangankan FPI, secara pribadi aku percaya itu terjadi. Bagaimana bentuknya kita lihatlah perkembangan ke depan. Itu soal khilafah. Tidak boleh kita anti sama khilafah. Itu berarti kalau kita anti khilafah, tidak meyakini Al-Quran berarti kan. Kalau kita disuruh beriman kepada Al-Quran, beriman pada Allah, Rasul dan kitabnya. Itu aja. Kalau menurut aku soal khilafah, pendek aja BJ. Yang lain ini. Yang penting FPI menjalankan sistem agama. Yang penting dia berhubungan dengan agama, ayo kita jalankan. Ya, betul. Ya. Oke, sebelum video ini berakhir ya kan. Ya. Ini mau muasar ini. Ya. Okay. Segan lah, Pak. Jadi gini, ada gak kritik sosial untuk pemerintah dari seorang Azhari? Kritik sosial secara umum tentang kebijakan pemerintah melakukan penerapan new normal ini. Kalau kritik kita begini, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita tidak mempertentangkan itu. Silakan pemerintah membuat itu selagi baik untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya, kan dia akan menjaga. Nah, kritiknya ya semua gitu loh. Tempat-tempat yang berpotensi menjadi sumber keramaian segala macam dia jaga semua. Termasuk gelper, termasuk diskotik gitu kan. Termasuk ya karaoke yang ini bukan yang karaoke, pokoknya yang keramaian lah gitu. Itu harus dijaga, itu kritik sosial kita gitu. Jangan hanya rumah ibadah aja yang dijaga gitu. Itu juga harus dijaga, harus diketatkan juga mereka peraturannya. Bahkan kalau kita maunya tutup, kita cabut izinnya gitu. Karena itu sumber masalah, sumber penyakit. Kalau memang sayang sama masyarakatnya, ya itu tutuplah, jangan dikeluarkan izin lagi. Karena Dumai ini ya seperti kita bilang, Dumai negeri Melayu, berbudaya Melayu itu identik dengan Islam. Nah, kalau identik ini kan berat. Ibaratnya kalau bisa dibilang, kalau bahasa kembar identik. Kalau kembar identik ini kan dia berarti bukan hanya sekedar mirip. Kadang-kadang perlakuannya pun sifatnya pun sama gitu. Misalnya BJ punya kembaran. BJ suka makan sate. Kembar identiknya juga seperti itu, sukanya makan sate. Sukanya warna merah. Itu kembar identik. Nah, kalau bicara identik, Melayu identik dengan Islam,
Saatnya laksanakan ajaran-ajaran Islam, aturan-aturan Islam itu harus terwujudkan di Dumai ini. Itu kalau kita menggunakan bahasa itu. Kan kita sayangkan hari ini Dumai begitu pesat perkembangan tempat-tempat gelbar itu, tempat-tempat hiburan malam, diskotik itu pesat sekali, itu kita sayangkan. Ya mudah-mudahan harapan kita kepada wali kota lah ya, baik yang sekarang maupun yang selanjutnya yang akan datang, perhatikan masalah ini gitu. Carilah solusi terbaik soal hiburan malam, soal gelbar ini. Pasti ada solusi terbaik. Banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil, kita pelajari. Tinggal intinya adalah mau apa tidak. Mau apa tidak ini aja. Karena kalau dia tidak mau kan susah. Tapi mau juga, ada satu lagi. Mau juga harus dibarengi dengan kemampuan. Kalau nggak mampu mau aja sama juga yang bohong kan. Maksudnya mampunya kita tahu nih. Kalau ini nih backingnya kan luar biasa. Ada pemainnya. Ada pemain ini kuat ini. Dan bagi kami di FPI ya, itu terasa sekali. Terasa. Ini nih kita minta. Punya kemauan dan punya kemampuan untuk itu. Insyaallah Dumai ini aman lah. Bahaya Dumai ini dekat dengan laut. Nanti tsunami. Coba bukan menakut-nakuti ya kan. Ini kita Allah itu kan tidak tahu, tiba-tiba aja walaupun berkata orang lah kan Dumai aman, di tengah-tengahnya sana tuh ada pulau kan. Siapa bilang kalau sempatnya retakannya terjadi di antara pulau itu Dumai gimana? Masuk air tuh terjun lagi dah. Tidak nengok tuh, mana mau air tuh misalnya gini. Yang disapunya cuma gelper, tempat maksiat aja. Tidak milih-milih dia sapu bersih. Itu dia. Peribadah dapat apa? Dihajar juga. Ustad pun lagi jalan kan datang harus sapu juga. Jadi waspadalah. Karena lebih baik kita tuh menjalankan pemerintahan, sistem apa segala macam itu dengan yang baik. Dan kita pun percaya dengan mereka. Kalau nggak percaya kan nggak kita pilih. Nah, gitu. Karena dia bilang tadi, mereka duduk di sana kan karena kita pilih. Nah, artinya kita percaya sama dia. Jadi, kalau sudah tidak amanah, tanggunglah risiko masing-masing, Kira begitu BJ. Ada lagi BJ. Oke lah, itu aja lah dulu kita ya. Nanti kita buka diskusi lagi tanggapan, ada waktu, ada momen, ada peristiwa penting di Kota Dumai, mungkin kita bisa jumpa lagi. Siap. Oke, thank you ya Ria. Assalamualaikum. Thank you. You close the door.